Selamat pagi anak-anak yang saya cintai. SMK Ketintang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan dulu untuk hari ini, nama saya Bapak Agus Tulus. Nanti kalau ketemu di sekolahan panggil saja Pak Tulus ya, satu-satunya namanya Pak Tulus saya. Kemudian sebelah kiri saya ini namanya Pak Sutikno, mengajar bahasa Inggris ya Pak. Nah, kedua yang di depan ini kita akan membicarakan materinya adalah pengertian langkah dan tujuan Go Greens. Apakah Go Greens itu? Go Green adalah tindakan penyelamatan bumi yang saat ini sudah mengalami kerusakan dan pemanasan global akibat olah kita sendiri. Nah, dalam pemanasan global ini itu pengaruhnya terhadap kehidupan. Satu contoh aja, kalau kita bicara unsur-unsur kehidupan kita itu ada 3, yaitu biotik, abiotik, dan sumber daya, sosial budaya. Nah, biotik sendiri itu hayati yang mana kehidupan makhluk hidup, flora and fauna. Kemudian yang kedua tadi, abiotik itu benda yang tidak hidup, yaitu udara, tanah, air, iklim. Nah, sosial budaya sendiri itu makhluk hidup, manusia sebagai jiwa, sebagai sosial. Nah, 3 komponen tadi Pak Tek, ya, itu ada kaitannya. Apabila kehidupan dalam lingkungan itu salah satunya, terutama makhluk hidup manusia ya, itu kalau kita merusak lingkungan itu akan mempengaruhi kehidupan juga. Itu satu contoh, kita merusak tanaman, hutan, itu apa yang terjadi? Banyak sekali toh kerusakan-kerusakan itu, sehingga akan mengakibatkan banjir bandang ya, karena peresapan air tidak bisa, akibatnya merusak alam kita. Kemudian dalam perkembangan sekarang ini, kenapa suhu kita itu makin meningkat? Karena hutan-hutan kita itu banyak yang sudah dirusak oleh manusia. Jadi perkembangan sekarang, mari kita menyelamatkan. Bagaimana caranya? Paling tidak mengurangilah ya, mengurangi kerusakan itu mengakibatkan panas bumi tadi. Dari perkembangan sekarang, hutan itu di Indonesia, hutan tropis kita itu menyumbang oksigen 20%. Amazon itu di Brasil itu menyumbang 30%. Oksigen ini perlu untuk kehidupan, Pak. Kalau kita tidak ada oksigen, mungkin tidak ada hidup. Nah, dengan panas bumi ini ada namanya ozon, Pak Tik. Jadi bumi itu dilapisi ozon. Ozon itu sebenarnya untuk memfilter matahari. Jadi matahari itu kalau langsung itu derajatnya itu kurang lebih 15.000 derajat Celcius. Kalau langsung panas ya, makanya biarpun jaraknya jauh itu ada namanya ozon. Ozon itu lapisan bumi yang memfilter. Nah, kalau difilter itu akhirnya misalkan 100% keluar, dia difilter itu tinggal 50% masuk ke bumi. Dengan adanya tanaman hutan tadi, dia akan kembali yang 45, yang 5 masuk ke bumi sehingga dingin, sehingga mengakibatkan kita itu lebih nyaman. Tapi kalau ozon itu rusak, akan mengakibatkan panas bumi, kemudian kehidupan kita tidak nyaman semuanya. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan tahun dulu dengan sekarang sudah berbeda. Ya, di kutub utara itu sudah saljunya sudah banyak yang mencair karena panas bumi ini. Nah, panas bumi itu akibat dari mana? Emisi-emisi pembuangan kendaraan, dari AC, kreonnya itu, kulkas ada kreonnya itu akan merusak lingkungan. Nah, itu kita cegah, Pak Tik. Makanya bagaimana kita cegah?
maka kita membuat langkah-langkah yang harus kita terapkan dalam melaksanakan Grow Green ini. Maka Pak Tik yang menjelaskan mengenai langkah-langkah bagaimana anak-anak itu membuat langkah-langkah menyelamatkan bumi. Tadi dijelaskan oleh Bapak Agus Tulus bahwasanya saya Bapak Sutikno selaku guru bahasa Inggris. Namun di sini saya selaku tim Duta Lingkungan akan menjelaskan kelanjutan dari Bapak Agus Tulus yang mana tadi menjelaskan tentang pengertian dan tujuan Go Green. Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus diterapkan dalam melaksanakan Go Green. Yang pertama adalah daur ulang sampah. Nah, sampah ini dibagi menjadi dua. Ada sampah basah, ada juga sampah kering. Nah, supaya kita memanfaatkan sampah-sampah ini, maka sampah basah itu contohnya sampah yang tidak digunakan untuk membuat sayur-sayuran misalkan kangkung yang tidak terpakai, mungkin kacang panjang, mungkin bayam, atau timun yang sudah dikupas, kulitnya timun, kulitnya garbis, kemudian semangka, melon dan sebagainya, itu tidak kita buang seenaknya, tapi kita buang di tempat komposter namanya, tempat sampah tapi yang disebut dengan komposter. Nah, di komposter itu bawahnya ada lubangnya, kemudian kita buang sedikit demi sedikit. Kalau sudah penuh sampai 6 bulan, itu yang paling bawah itu sudah keluar pupuknya. Jadi sampah basah yang dimasukkan dalam komposter, kemudian dalam waktu lebih kurang 6 bulan, itu yang paling bawah itu yang terbuang duluan itu sudah terbuat dari pupuk. Nah, pupuk itu nanti kita manfaatkan untuk menanam bunga, untuk menanam tanaman-tanaman atau yang lainnya. Itu untuk yang sampah basah, Pak Gus. Kemudian ada lagi sampah kering. Nah, sampah kering itu dibagi menjadi dua. Ada sampah kering yang bisa dimanfaatkan, ada sampah kering yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kalau tidak bisa dimanfaatkan ya langsung aja kita buang ke tempat pembuangan sampah. Tapi kalau yang bisa dimanfaatkan itu bisa kita buat daur ulang. Contohnya apa? Misalkan botol-botol plastik, tempat minuman ale-ale atau sedotan, itu kita manfaatkan untuk membuat daur ulang. Seperti sedotan. Sedotan itu bisa dibuat untuk membuat taprak meja. Kemudian ale-ale yang nggak terpakai, yang sudah diminum, bekasnya itu dipakai untuk buat bunga. Nah, dari hasil bunga ini kemudian langsung kita jual, kita sudah memperoleh uang. Begitu, Pak Gus. Berarti untuk botol-botol tadi bisa dibuat bunga, bisa untuk bunga ya. Jadi nanti kita hias. Misalkan ada botol minuman ya, ada mungkin beli botol minyak atau yang lainnya sebagainya, itu kan bisa dimanfaatkan, Pak. Jadi dihias dulu, jangan langsung ditaruh di meja buat pas bunga, tapi kalau dihias dengan hiasan-hiasan yang menarik sehingga kita bisa menjual begitu. Itu perlu kreativitas. Iya, kreativitas. Nanti kita lihat kreativitas anak-anak nanti ya. Nanti biasanya kan di SMK Ketintang ini setiap tahunnya kan mengadakan lomba keindahan dan kebersihan kelas. Kan nanti anak-anak kan diajarin oleh kakak-kakak kelas yang sudah senior, yang sudah mampu untuk membuat daur ulang begitu. Untuk selanjutnya itu menghemat air dan sabun saat cuci tangan. Dan nanti kalau selama COVID-19 ini, Pak Gus, jadi anak-anak kalau mau ke sekolah itu sudah diwajibkan untuk cuci tangan, apalagi menggunakan masker. Nah, ini bagaimana caranya menghemat? Makanya di SMK Ketintang itu kan pakai itu tekanan itu. Jadi hanya dipakai saat cuci tangan itu aja. Harus hemat itu airnya. Bahkan sabunnya pun juga begitu. Kita misalkan mau mandi, itu pun juga kita hemat. Kalau sudah selesai mandi, kerannya dimatikan. Selesai wudhu, kerannya juga dimatikan. Nah, itu termasuk pola sekarang itu sudah berubah, Pak Tik. Jadi dulu yang tidak pernah mencuci tangan ini sekarang harus cuci tangan, harus jaga kebersihan, ya. Istilahnya kebersihan pribadi. Jadi setiap keluar rumah kita harus pakai masker, kemudian kita harus cuci tangan, pulangnya pun juga harus cuci tangan untuk menghindari COVID-19 ini. Selanjutnya itu menggunakan air bersih secukupnya, Pak. Seperti wudhu itu kan harus bersih tuh ya. Kalau kotor kan nggak sah untuk wudhu. Nah, ini secukupnya aja wudhu, kalau sudah selesai nggak usah sudah bersih terus cuci kaki lama gitu. Nah, ini saya kira tidak hemat itu, Pak. Itu kadang-kadang di kamar mandi itu anak-anak kalau sudah membuka
Tanya sudah lupa. sampai keluar lumber-lumber nggak mau matikan. Nah, itu namanya bukan menghemat air itu ya. Berikutnya itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, Pak. Jadi nanti baik di rumah maupun di sekolah, ya kita kalau habis beli makanan, mungkin makan nasi bungkus atau mungkin makanan-makanan ringan, anak-anak di sekolah biasanya kan begitu, beli di kantin. Nah ini jangan sampai anak-anak itu memasukkan bekas makanan ringan itu diraci, langsung aja ditaruh di tempat sampah. Khawatirkan nanti lupa. Itu sebenarnya di sekolahan itu sudah ada himbauan-himbauan, tapi kadang-kadang anak-anak itu kebiasaan yang tidak seperti itu repot, makanya nanti kita harus biasakan anak itu membuang pada tempatnya. Ya. Berikutnya itu hemat menggunakan listrik. Nah, saat di sekolah maupun di rumah kalau kita keluar rumah, lampu masih keadaan nyala, langsung aja dimatikan. Kalau kita pada saat tidur, ya dinyalakan hanya lampu tidur aja kecil 5 watt atau 10 watt. Semua dimatikan. Kenapa? Karena kita hemat listrik. Apalagi di ruang kelas. Kadang-kadang lupa Pak Agus. Jadi anak-anak setelah pulang sekolah nggak sadar bahwa di situ ada kipas angin yang nyala, lampunya masih nyala. Nah, nanti kalau sampai berikutnya, sehingga karena tidak ada yang mematikan lampu itu. Memang hemat listrik itu perlu Pak Teh, karena dengan hemat itu kita juga ngirit secara ekonomi, ya. Dan tidur pun itu kalau lampu nyala itu dalam kesehatan itu kurang nyaman. Tapi kalau lampu tidur itu bisa menambah kekebalan tubuh kita. Jadi waktu prosesnya itu memang waktu tidur itu. Betul. Berikutnya itu menanam pohon. Jadi sangat penting itu menanam. Tidak hanya pohon Pak Bung, supaya rumah kita terlihat indah, terlihat asri, kemudian terlihat rindang, sedap dipandang mata. Tidak harus di rumah, di sekolah pun tanaman ini sangat penting. Sehingga sampai ada yang namanya dengan lomba Surabaya Green and Clean. Kenapa? Karena memang Surabaya ini terutama lomba Green and Clean-nya sangat luar biasa. Sehingga Surabaya ini disebut selalu juara 1. Ya. Memang zaman Bu Risma ini mendapat penghargaannya banyak untuk kebersihan lingkungannya. Jadi di kampung-kampung itu hampir seluruh kampung, ya tidak semua ya, tapi hampir 75% itu mengikuti lomba Green and Clean. Sehingga kalau kita datang ke daerah-daerah yang lain itu, alhamdulillah yang sudah mengikuti lomba Surabaya Green and Clean itu suasananya menjadi indah dan rindang. Berikutnya yaitu gunakan kertas secara maksimal dengan memanfaatkan kedua sisinya, bagus. Jadi kertas itu kan ada lembar pertama, lembar kedua itu kadang-kadang kita itu hanya memakai yang depan aja, yang belakang nggak dipakai. Kalau bisa itu dua-duanya, dua sisi itu kita pakai. Kadang ada anak-anak sekolah itu saya lihat itu hanya dipakai separuh. Berikutnya eman kan sebenarnya harus dipakai. Ini tidak dikosongin. Nah kalau bisa itu walaupun dipakai separuh, seperempat, 3/4 masih ada sisa berapa baris kita manfaatkan, baik depan maupun belakang. Iya, memang kalau kita bicara kertas itu pengaruhnya juga mengingatkan kita bahwa kertas itu dibuat dari bahannya kayu ya Pak. Nah kalau kita banyak kayu yang ditebang ya mempengaruhi lingkungan tadi. Makanya sekarang di pemerintah kan tidak boleh pakai kantong kresek juga. Sebenarnya pakai kita kalau bisa kain gitu. Kita zaman kecil saya itu ibu saya itu membawa istilahnya tas kain untuk belanja, itu masih aman dulu. Nah, sekarang itu plastik banyak yang merusak lingkungan itu tadi. Berikutnya yang terakhir Pak Bos, menggunakan transportasi yang bebas emisi gas. Ini kebanyakan kan kalau bis, mobil, ada sepeda motor itu kan ada emisi gasnya ya. Nanti kalau kita misalkan jalannya hanya beberapa meter aja, berapa kilo aja ya, ditempuh dengan jalan kaki atau sepeda ontel atau sepeda listrik, itu saya kira sudah cukup daripada kita menggunakan sepeda motor. Kalau 100 meter, 50 meter ya jalan kaki. Jalan kaki itu sehat ya. Itu kan sehat, jalan kaki. Bisa menambah faal tubuh kita itu jantung, paru-paru kita, lambung kita itu bisa sempurna. Kalau kita kurang olahraga memang kurang sehat. Makanya dengan COVID ini kan kita harus mengadakan olahraga ringan, berjemur, itu menambah imun kita itu menjaga ya.
Makanya kita simpulkan bagi anak-anak sekalian, nanti saya mohon apa yang telah disampaikan oleh Bapak Agus Tulus maupun dari saya tentang menerapkan untuk melaksanakan Go Green ini kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah. Di setiap tempat pun kita harus melaksanakan itu. Insya Allah nanti kita bisa menerapkan dengan sebaik-baiknya. Gitu Pak Gus. Ya, untuk kebersihan kelas termasuk mencoret tadi. Mencoret-coret meja itu enggak boleh. Jadi kadang-kadang dinding, makanya kita harus suasananya harus bersih. Kadang-kadang anak-anak itu tipek itu loh Pak. Kadang-kadang juga dibuat oret-oretan sehingga di dalam kelas itu mejanya sudah banyak. Tapi mudah-mudahan nanti dengan pelaksanaan Go Green ini, penjelasan Go Green dari Bapak Tulus dan dari saya ini, mudah-mudahan anak-anak nanti bisa menerapkan. Tidak hanya kelas 10 Pak, kelas 11 dan maupun kelas 12. Jadi merubah karakter kita yang biasa buruk menjadi baik. Iya, ya. Terus nanti ditutup dengan doa Pak ya. Alhamdulillah ya. Demikianlah penjelasan tentang Go Green, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.